أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang itu. Nah, kita berkumpul di sini untuk membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memelihara. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan rezeki. Dan bersyukur juga bapak-bapak, ini adalah semata-mata karena daripada sayang Allah Subhanahu wa taala kepada bapak-bapak. Berapa banyak hari ini, detik ini, banyak orang-orang yang jahat di luar sana bebas dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala inginkan bapak-bapak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berupa teguran, ada yang berupa daripada azab, ada yang berupa dengan ujian nanti yang mulia. Ini supaya apa? Supaya mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Yang mana daripada seorang ibu pun kepada anaknya, Allah Subhanahu wa taala pun lebih sayang daripada seorang ibu tersebut. Dan hadirin yang mulia, yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala kesuksesan, kejayaan, dan kebahagiaan kita manusia ini hanya dalam amalan agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ikan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaannya, yaitu di air, hari yang mulia. Kalaulah ikan itu lari daripada air, keluar daripada air, maka ia akan sengsara, hari yang mulia. Semakin banyak air, maka semakin bahagia daripada ikan tersebut. Begitu juga dengan kita manusia ini. Semakin banyak amal agama, maka kita akan semakin bahagia, yang mulia. Nah, untuk hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ujian, maka kita bersabar. Nah, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa teguran, maka kita introspeksi diri. Dan kalau ini azab yang diberikan Allah, maka kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah bapak-bapak ini seperti kupu-kupu yang mana kepompong itu dikurung dulu. Kemudian lama-lama dia menjadi ada sayapnya, lama-lama dia indah dilihat orang. Nah, begitu juga dengan kita yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala inginkan kita bagaimana di dalam ini kita manusia, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Siapa itu? Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan daripada ada ayah, tak ada ibu. Siapa itu? Hawa, lahir daripada Adam. Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan daripada tidak ada ayah, ada ibu. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Allah itu kuasa. Walaupun sudah diponis 20 tahun, 30 tahun, ada yang seumur hidup, tetapi Allah bisa balikkan daripada kata-kata itu menjadi 1 bulan. Allah kuasa. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia menghancurkan daripada berhala-berhala yang besar itu, kemudian Raja Namrud berkata, "Wahai Ibrahim, siapakah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Bukankah kau?" "Bukan." "Siapa?" "Itu Tuhan kalian yang paling besar." "Mana mungkin dia bisa bergerak?" "Itulah bodohnya kalian. Masih kalian sembah orang yang tidak bisa bergerak apa-apa." Maka apa kata-kata Ibrahim? Apa kata-kata Raja Namrud? "Bakar itu Ibrahim." Kenapa ada kata-kata bakar? Siapa yang merubah daripada lidahnya Namrud? Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman itu tidak ada namanya hukum bakar, yang ada hukum pancung. Tetapi kenapa keluar kata-kata bakar itu Ibrahim? Siapa yang merubah kata-kata itu menjadi bakar Ibrahim? Maka dibakarlah Ibrahim. Kalau Ibrahim alaihissalam benar, apakah Ibrahim tersentuh daripada api itu? Apinya sifatnya membakar. Tapi apakah Ibrahim terbakar? Tidak. "Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim alaihissalam." Terbakar? Tidak. Kenapa? Karena dia benar. Bahkan dia mendapatkan makanan-makanan dalam surga. Ketika dia berada di mana? Di dalam api. Kalian berada di mana? Dalam api atau dalam penjara? Maka bersyukur kita, Pak. Kalau kita berada di api, siapa yang tahan dalam api? Di sel dalam api, siapa tahan? Ada yang tahan? Ketika Ibrahim ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, apa yang kau inginkan jika engkau dihidupkan lagi di dunia ini?" "Ya Allah, izinkan saya dibakar kembali, karena itulah yang saya rasakan nikmatnya di dunia."
Habbab bin Alar yang dipotong kepalanya, kakinya dipotong oleh orang-orang kafir. Ditanya, wahai Ibrahim, apa yang kau inginkan jika engkau hidup di dunia? Ya Allah, izinkan aku ditebas kembali leherku. Yusuf alaihissalam ditanya, wahai Yusuf, jika engkau diizinkan untuk hidup, apa? Izinkan aku untuk dipenjara. Ketika dia keluar, banyak masalah-masalah dalam kehidupan dia. Makanya yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita sebagai daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba, haruslah kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kenal diri kita sendiri. Nampaknya jasad kita yang dipenjara. Makanya umat Islam itu bersyahadat